Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar teman-teman hebat? Berjumpa lagi pada perkuliahan kita hari ini. Materi perilaku konsumen, faktor eksternal konsumen. Bersama saya, Nia Kusumawardani. Faktor eksternal konsumen yang akan kita bahas hari ini adalah budaya dan demografi. Apa itu budaya? Budaya, menurut Sidman and Kanuk, adalah karakter masyarakat secara keseluruhan, termasuk di dalamnya beberapa faktor yang meliputi bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan makan, musik, seni, teknologi, pola kerja, produk, dan ciri lainnya yang memberikan perbedaan warna dari masyarakat lainnya. Sedangkan menurut Solomon, budaya adalah akumulasi dari makna-makna dalam masyarakat, ritual, norma, dan tradisi di antara para anggota dari satu organisasi atau masyarakat. Sedangkan menurut Neil, budaya merupakan konsep yang sangat kompleks, meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat. Salah satu unsur budaya adalah pengetahuan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi akan memiliki perilaku yang lebih teliti dalam memilih produk yang dibutuhkannya. Seseorang yang memiliki pendidikan relatif lebih tinggi lazimnya akan memperoleh lapangan pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang relatif lebih baik. Dengan tingkat penghasilan yang lebih baik ini, maka dengan sendirinya ia mampu membeli produk yang lebih berkualitas. Perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap budaya. Salah satunya perkembangan teknologi yang berkaitan dengan alat bantu pekerjaan manusia. Zaman dulu, manusia terbiasa menggunakan mesin kalkulator. Lambat laun berkembang menjadi mesin fotokopi dan mengalami perkembangan dengan menggunakan mesin telex dan faksimil. Namun sekarang masyarakat modern telah terbiasa menggunakan website, internet, dan email. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan khususnya telepon seluler, ada perubahan yang sangat signifikan. Zaman dulu, orang terbiasa menggunakan telepon seluler yang besar dengan menggunakan antena di atasnya. Lambat laun, manusia atau masyarakat terbiasa atau lebih menyukai handphone yang berukuran kecil. Namun sekarang sudah kembali manusia lebih nyaman menggunakan handphone yang agak besar, namun tipis dan juga fasilitas yang lebih lengkap. Zaman dulu, istilahnya kalau kita mau telepon, harus diengkol dulu. Namun sekarang, kita kalau mau telepon tinggal diusap. Pelaku usaha yang cerdas memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini dan menggunakannya sebagai sistem komunikasi, baik yang memberikan informasi tentang perusahaan maupun informasi tentang produk yang ditawarkan. Konsumen yang cerdas juga memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dan diinginkan. Maka yang terjadi kemudian adalah komunikasi, informasi, dan transaksi antar pelaku usaha dan konsumen berlangsung melalui jalur maya. Budaya yang dalam hal ini berupa kemajuan berpikir manusia yang menghasilkan kemajuan teknologi memberikan pengaruh perubahan yang sangat spektakuler. Zaman sekarang kalau mau belanja tidak perlu keluar rumah. Cukup dengan handphone di tangan, orang bisa belanja keperluan apa saja dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara. Lebih cepat,
efektif, dan efisien. Bagaimana halnya dengan mereka yang masih gagap teknologi? Tentunya akan dikalahkan oleh mereka yang lebih terampil dalam menguasai kemajuan teknologi. Faktor yang kedua yang berpengaruh terhadap faktor eksternal yaitu demografi. Demografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kependudukan dengan spektrum dan dimensi yang sangat luas. Spektrum tersebut meliputi gender, tingkat usia, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, sebaran penduduk, gaya, dan sub-sub spektrum yang merupakan derivasinya. Untuk mengetahui, memahami, dan meyakini betapa pentingnya pengetahuan tentang konsumen, berikut ini diuraikan spektrum yang terkait dengan demografi. Yang pertama adalah gender. Gender membedakan setiap individu penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Laki-laki dilambangkan sebagai tampan, kuat, gagah, perkasa, sakti, dan serba bisa. Fungsi gender laki-laki selain sebagai penerus sebuah dinasti atau keturunan, juga sebagai kepala rumah tangga, dengan tugas utama sebagai pencari nafkah bagi kehidupan keluarganya. Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya lebih banyak dilakukan di luar rumah. Gender laki-laki boleh dikatakan sebagai penguasa yang tidak terbatas. Sebaliknya, gender perempuan dilambangkan sebagai cantik, halus, lemah gemulai. Fungsi gender perempuan selain sebagai istri pendamping suami, juga sebagai ibu yang melahirkan dan menyusui anaknya, juga sebagai ratu rumah tangga. Dalam menjalankan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya, gender perempuan lebih banyak tinggal di dalam rumah. Namun, memasuki awal abad 21, dan pada dewasa ini situasi dan kondisi telah jauh berubah. Perkembangan teknologi yang mengarah pada transparansi telah membuka mata dan pikiran semua bangsa di dunia, menjadikan setiap warga dunia merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak terkecuali persamaan hak dan kewajiban antara gender laki-laki dan gender perempuan. Perubahan besar ini secara langsung maupun tidak langsung mengubah paradigma lama dan membawa pengaruh terhadap gaya hidup, baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan. Dilihat dari perspektif usaha, perubahan ini memberikan spektrum peluang kebutuhan yang lebih luas, dalam arti baik bagi gender laki-laki maupun pada gender perempuan. Tingkat kebutuhan dan keinginan mereka semakin bervariasi dan semakin bertambah luas. Yang kedua adalah tingkat usia. Keputusan membeli pada tingkat usia anak-anak ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman orang tuanya terhadap produk. Sedangkan pada orang keputusan membeli dilakukan setelah meyakini bahwa suatu produk memiliki manfaat bagi dirinya. Dengan mengetahui dan memahami kondisi ini, maka pelaku usaha akan menempatkan strategi pemasaran yang berbeda. Inilah pengaruh dari aspek tingkat usia pada perilaku konsumen, dan jelas hal ini dijadikan landasan bagi para produsen untuk menyusun strategi pemasaran. Yang ketiga berkaitan dengan latar belakang pendidikan. Di Indonesia, tingkat pendidikan terdiri dari prasekolah, sekolah dasar, sekolah lanjut pertama atau SMP, sekolah lanjut atas atau SMA, dan juga perguruan tinggi. Seseorang dengan tingkat pendidikan sekolah dasar memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda dengan seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Dalam melihat suatu produk, seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah memiliki wawasan yang lebih terbatas dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, lazimnya semakin kritis dalam meneliti manfaat suatu barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan. Yang keempat berkaitan dengan jenis pekerjaan. Di negara maju, seperti negara barat, jenis pekerjaan dibedakan dengan sebutan pekerja kerah putih, yang dimaksud adalah pekerja kantoran, dan juga pekerja kerah biru.
Maksudnya adalah buruh pabrik. Sedangkan di Indonesia jenis pekerjaan dibedakan dengan pekerja sektor formal dan pekerja sektor non-formal. Maksudnya, sektor formal adalah pegawai kantoran, sedangkan sektor non-formal adalah pekerja pabrik atau buruh. Namun dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak termasuk dalam kategori pekerja kantoran maupun pekerja pabrik, yaitu pelaku usaha. Yang klasifikasinya dibagi menjadi pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Jenis-jenis pekerjaan memiliki dimensi yang sangat luas dan bervariasi. Dengan kondisi demikian, sudah barang tentu mempengaruhi kebutuhan dan keinginan yang sangat luas dan bervariasi. Dilihat dari sudut pandang pelaku usaha, berbagai kebutuhan dan keinginan dimaksud dapat dikreasikan sebagai penciptaan alat pemenuhan kebutuhan, baik dalam bentuk produk barang maupun jasa. Dengan demikian, maka jenis-jenis pekerjaan mempunyai pengaruh yang sangat luas dan beragam terhadap perilaku konsumen. Yang kelima yaitu tingkat penghasilan. Seseorang yang memiliki penghasilan tinggi biasanya tinggi pula tingkat pengeluarannya. Berbeda, misal, tingkat penghasilan tinggi seseorang yang secara imajiner membentuk kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Sebagai kelanjutannya, perbedaan kelas dalam masyarakat menimbulkan perbedaan dan persamaan relatif dalam kebutuhan, keinginan, serta gaya hidup. Tingkat pendapatan masyarakat membawa pengaruh terhadap perilaku konsumen, dan kondisi ini perlu dipahami secara baik oleh setiap perilaku usaha. Yang keenam adalah gaya hidup atau lifestyle. Seseorang yang memiliki jenis pekerjaan, posisi jabatan, dan tingkat penghasilan yang relatif tinggi, lazimnya lebih memilih lokasi tempat tinggal yang tidak terlalu padat penduduk. Memilih tempat tinggal yang relatif aman dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko, serta teratur dalam penataan lingkungannya. Demikian juga pada tingkat penghasilan yang relatif tinggi, biasanya memilih jenis kendaraan yang memiliki tingkat keselamatan yang relatif lebih baik. Dalam melakukan perjalanan jarak jauh, mereka lebih memilih transportasi udara atau darat dengan fasilitas yang lebih baik. Mereka lebih memilih menggunakan maskapai penerbangan yang memiliki rekam jejak tingkat kecelakaan yang relatif lebih rendah. Gambaran di atas merupakan sebagian contoh dari sekian banyak gaya hidup atau lifestyle yang dianut seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Gaya hidup memiliki korelasi yang erat dengan jenis pekerjaan, posisi di organisasi, dan tingkat pendapatan. Bagaimana mereka mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan ternyata melalui tugas dan pekerjaan yang diemban. Posisi jabatan yang ditempati dan pengalaman di lingkungan telah membentuk sikap dan kebiasaan untuk mempelajari dan mencari cara mendapatkan akses informasi tentang produk, barang, atau jasa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu sebaran penduduk. Sebaran penduduk di Indonesia yang kita kenal dewasa ini adalah penduduk kota dan penduduk desa. Bila dihubungkan dengan suhu udara yang sejuk dan panas, kita sering mendengar dengan istilah penduduk yang tinggal di daerah pegunungan yang berhawa sejuk dan penduduk yang tinggal di daerah pesisir yang hawanya panas. Perbedaan sebaran penduduk yang tinggal di desa dan di kota maupun tinggal di daerah pegunungan dan daerah pesisir membawa pengaruh perbedaan dan kesamaan yang relatif dalam kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebagai ilustrasi, penduduk yang tinggal di daerah pantai atau pesisir tidak membutuhkan baju dingin, melainkan lebih suka menggunakan baju-baju dengan ukuran longgar dan terbuat dari bahan yang tidak panas. Melihat perbedaan dan persamaan yang relatif atas kebutuhan dan keinginan penduduk, telah memiliki peluang bagi pelaku usaha melakukan fragmentasi terhadap konsumen. Dengan kata lain, sebaran penduduk telah mendorong pelaku usaha untuk melakukan segmentasi target pasar. Demikian perkuliahan kita hari ini. Silahkan dibaca lagi materi PPT maupun Word. Dan juga jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Tugas mingguan hari ini dikumpulkan lusa. Tugas merupakan presensi kehadiran teman-teman, sehingga jangan sampai lupa dalam mengirimkan tugas. Tetap semangat, yakin bisa, pasti bisa.
Salam sukses. Terima kasih.